Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Putri Asrining Tias dengan NIM 226121154. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah metodologi studi Islam untuk UTS. Pertanyaan pertama adalah tuduhan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan hasil ciplakan dari agama Yahudi. Jadi agama Islam itu tidak dapat dianggap sebagai hasil ciplakan atau salinan dari agama lain, meskipun ada kesamaan dalam beberapa aspek dengan agama-agama sebelumnya. Ajaran Islam datang sebagai wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Lalu Al-Quran sebagai wahyu terakhir memberikan petunjuk yang lengkap dan sempurna yang membedakannya dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Islam itu mengakui dan menghormati nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa, tetapi tidak menganggap bahwa ajaran mereka itu lengkap dan final. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang berdiri sendiri dengan ajaran yang khas yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Lalu Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Konsep penciptaan alam semesta dalam Islam memang mirip dengan apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Dalam Al-Quran, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari di Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Namun ini bukan berarti Islam meniru Yahudi, karena ajaran ini juga ada dalam tradisi keagamaan lain seperti Kristen. Kesamaan ini lebih menunjukkan bahwa ajaran-ajaran tentang Tuhan yang Maha Pencipta bersifat universal dalam agama Abrahamik atau agama lain. Lalu hari yang suci dalam sepekan. Dalam Islam, di hari Jumat dipilih sebagai hari yang paling utama untuk berkumpul dan beribadah, sementara dalam Yahudi hari Sabtu adalah hari yang paling suci. Meski ada kesamaan dalam memilih hari sebagai waktu ibadah utama, hal ini tidak menunjukkan bahwa Islam meniru Yahudi. Konsep dari hari yang suci memang ada dalam tradisi agama-agama Abrahamik dan merupakan bentuk pengaturan waktu untuk beribadah. Lalu untuk kosakata yang sama dalam Al-Quran dan kitab-kitab Yahudi, memang terdapat beberapa kata yang sama dalam Al-Quran dan teks-teks agama Yahudi, namun ini lebih disebabkan oleh kesamaan akar dari bahasa atau semitik dan hubungan historis antara bangsa Arab dan Yahudi pada masa itu. Jadi kosakata yang digunakan dalam Al-Quran banyak yang berasal dari bahasa Ibrani, karena kedua bahasa ini berasal dari kelompok bahasa semitik yang sama. Lalu untuk Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan belajar ajaran Yahudi. Ya, memang benar bahwa Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa beliau belajar ajaran Yahudi. Justru Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang tidak terpengaruh oleh ajaran luar karena beliau menganggap wahyu yang diterimanya langsung dari Allah. Beliau juga memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai agama-agama sebelumnya yang tercermin dalam Al-Quran, tetapi pengetahuan ini berasal dari wahyu dan bukan dari proses belajar langsung dari ajaran-ajaran tertentu. Lalu bukti konkret dari semua itu ada di Al-Quran sendiri, menyatakan bahwa wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah wahyu yang baru dan sebagai pembeda dari kitab-kitab sebelumnya. Salah satu ayat yang relevan adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa dan bukan penyalinan dari kitab-kitab sebelumnya. Selain itu, Nabi Muhammad tidak mengklaim dirinya sebagai seorang ahli agama, melainkan sebagai seorang rasul yang menerima wahyu langsung dari Allah SWT. Lalu untuk nomor 2 adalah dalam konteks masalah yang diberikan, kita dapat menganalisis dan mengimplementasikan metode dan metodologi studi Islam untuk memahami dan menangani situasi ini. Jadi untuk metode studi Islam itu sendiri, kasus ini kita akan melihat situasi dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah pendekatan etika Islam.
ada hak orang lain. Dalam Islam sangat penting untuk tidak merugikan orang lain, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak milik orang lain. Meskipun suami ingin memenuhi keinginan istrinya, dia harus menghormati hak milik tetangganya, yaitu pohon kelapa milik tetangganya. Oleh karena itu, suami tidak boleh mengambil kelapa muda tersebut tanpa seizin, karena itu termasuk mencuri atau merusak hak milik orang lain, yang jelas dilarang dalam Islam. Lalu pencarian solusi alternatif. Jadi suami itu dapat mencari alternatif lain untuk memenuhi keinginan istrinya. Misalnya mencari penjual kelapa muda di pasar, mungkin menyediakan kelapa muda meski tidak musim. Ini bisa menunjukkan bagaimana metode studi Islam mengajarkan untuk selalu mencari solusi yang sah dan tidak merugikan pihak lain. Lalu cara yang kedua adalah istihsan atau pendekatan fleksibel dalam hukum Islam. Jadi metode ini tuh dalam Islam memberikan ruang fleksibilitas dalam hukum ketika ada kebutuhan mendesak atau urgensi, selama tetap tidak melanggar prinsip dasar agama. Mungkin jika ada alasan yang sangat mendesak dan tidak ada cara lain untuk memenuhi keinginan tersebut, seorang ulama atau mufti dapat memberikan fatwa khusus atau dengan pertimbangan yang bijaksana. Tetapi hal ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan semua faktor yang ada. Lalu untuk metodologi Islamnya ada istiqra. Dalam hal ini mengumpulkan informasi tentang masalah yang dihadapi, yaitu keinginan istri untuk makan kelapa muda, pohon kelapa milik tetangga, dan etika dalam Islam, dan menganalisisnya secara mendalam dapat membantu menemukan solusi yang tepat. Lalu ada ijtihad. Jika situasinya kompleks dan tidak ada jawaban langsung dari Al-Quran atau hadis, suami dalam hal ini mungkin perlu mengandalkan ijtihad atau penalaran hukum Islam untuk membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam. Dalam hal ini, ijtihad bisa mencakup diskusi dengan ulama atau mencari solusi alternatif yang lebih tepat dan tidak melanggar hak orang lain. Jadi untuk nomor 3, menjawab tentang peta konsep metodologi studi Islam. Jadi peta konsep ini mencakup beberapa bagian utama. Yang pertama ada sumber-sumber Islam. Ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Lalu kedua, pendekatan dalam studi Islam. Jadi ada pendekatan historis, yaitu mempelajari sejarah perkembangan Islam. Lalu pendekatan filsafat, menganalisis pemikiran Islam dari segi metafisika, etika, dan logika. Lalu pendekatan sosial, yaitu mengkaji bagaimana Islam berinteraksi dengan masyarakat, budaya, dan sosial. Lalu pendekatan hukum atau fikih, menganalisis hukum-hukum Islam berdasarkan teks-teks dan ijtihad para ulama. Lalu pendekatan teologi, mempelajari aspek-aspek keyakinan dalam Islam seperti ketuhanan, nabi, dan kehidupan setelah mati. Lalu yang ketiga ada disiplin ilmu dalam studi Islam. Ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu sufisme. Lalu yang keempat ada objektif studi Islam, yaitu memahami ajaran-ajaran Islam secara mendalam, lalu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, lalu menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam secara ilmiah. Lalu apakah Islam bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Iya, Islam bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Benar, dengan alasan, ada beberapa alasan, yaitu satu, sumber pengetahuan yang rasional. Jadi Islam mengajarkan pentingnya menggunakan akal dan logika dalam memahami dunia. Banyak ayat dalam Al-Quran itu mendorong umat Islam untuk berpikir, merenung, dan mencari pengetahuan. Misalnya dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menyebutkan pentingnya ilmu dan membaca. Yang kedua, ada metodologi yang sistematis, yaitu pendekatan yang sistematis yang terstruktur seperti dalam ilmu tafsir, ilmu hadis, dan fikih yang memiliki kaidah-kaidah tertentu dalam analisis dan pengembangannya. Lalu yang ketiga, ada keterkaitan dengan ilmu pengetahuan dan modern. Banyak ilmuwan muslim di masa lalu yang berkontribusi dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan seperti astronomi, matematika, kedokteran, dan fisika. Yang keempat, ada peran Islam dalam pengembangan ilmu.
yaitu sejarah peradaban Islam ini menunjukkan bahwa banyak ilmu pengetahuan berkembang pesat selama zaman kejayaan Islam, seperti dalam bidang kedokteran, filosofi, dan matematika. Islam memberikan landasan etis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk memajukan kehidupan manusia dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang kelima, ada keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi Islam tidak menutup diri terhadap ilmu pengetahuan. Sebaliknya, agama ini mengajarkan pentingnya belajar dari berbagai sumber, termasuk ilmu pengetahuan yang berkembang di luar tradisi Islam. Mungkin itu saja jawaban-jawaban dari saya untuk menjawab pertanyaan atau soal UTS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.